Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Satria Kusuma, NPM 1713051041, Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Yang terhormat, Bapak Dr. Rahmat Hermawan MKes, selaku pembahas. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Sudirman Husin, MPD, selaku pembimbing 1. Yang terhormat, Bapak Lungit Wicaksono, SPD MPD, selaku pembimbing 2. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan melihat video seminar proposal saya yang berjudul Perbedaan Tingkat Kebugaran Jasmani antara siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dan siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya mulai. Yang pertama, latar belakang. Kebugaran jasmani sangat penting dalam menunjang aktivitas kehidupan. Akan tetapi, nilai kebugaran jasmani tiap-tiap orang berbeda-beda sesuai dengan tugas profesinya masing-masing. Kebugaran jasmani merupakan modal awal seseorang untuk melakukan aktivitas fisik. Secara umum, yang dimaksud kebugaran jasmani adalah kebugaran fisik, yaitu kemampuan seseorang melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti, sehingga masih mampu menikmati waktu luangnya. Berdasarkan observasi penelitian, melihat siswa-siswi SMP Negeri 1 Sumberjo lebih banyak menghabiskan waktu di luar sekolah untuk membantu pekerjaan orang tua, seperti mencari rumput untuk pakan ternak, membantu orang tua mengurus ladang, dan mayoritas siswa berangkat sekolah menggunakan sepeda serta berjalan kaki. Dan sekolah di SMP Negeri 1 Sumberjo kurang memadai sarana dan prasarananya untuk menunjang aktivitas fisik. Sedangkan siswa-siswi SMP Negeri 1 Kota Agung menghabiskan waktu pulang sekolah dengan bermain gadget, berkumpul bersama teman, dan siswa-siswi berangkat ke sekolah mayoritas menggunakan kendaraan pribadi dan umum, serta ketika melakukan aktivitas fisik, sarana dan prasarananya sudah memadai. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbedaan transportasi ketika berangkat dan pulang sekolah. Yang kedua, adanya perbedaan aktivitas fisik di luar sekolah antara pesisir dan pegunungan. Yang ketiga, adanya perbedaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah untuk menunjang aktivitas fisik. Yang keempat, adanya perbedaan letak geografis tempat tinggal yang ada di pegunungan. Yang terakhir, yang kelima, adanya perbedaan letak geografis tempat tinggal yang ada di pesisir. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, agar tidak menyimpang dari masalah di atas, maka perlu adanya batasan masalah, yaitu peneliti hanya membatasi pada perbedaan tingkat kebugaran jasmani antara siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung yang letak geografisnya berada di pesisir dengan siswa-siswi SMP Negeri 1 Sumberjo yang letak geografisnya berada di pegunungan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini perlu adanya rumusan masalah. Adapun masalah sebagai berikut. Yang pertama, adakah perbedaan tingkat kebugaran jasmani antara siswa putra kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dengan siswa putra kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo? Yang kedua, adakah perbedaan tingkat kebugaran jasmani antara siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dengan siswi SMP Negeri 1 Sumberjo? Yang ketiga,
Manakah yang lebih baik tingkat kebugaran jasmani antar siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dengan siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo? Selanjutnya, tujuan penelitian. Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani antara siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dengan siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani antara siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dengan siswi SMP Negeri 1 Sumberjo. Yang ketiga, untuk mengetahui mana yang lebih baik tingkat kebugaran jasmani antara siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dengan siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Satu, penelitian ini berguna untuk memperkaya dan menggambarkan konsep-konsep yang berkaitan dengan ilmu pendidikan, khususnya ilmu pendidikan olahraga. Bagi mahasiswa FKIP, Jaskes dapat dijadikan bahan untuk menambah wawasan tentang kebugaran jasmani dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya. Yang B atau yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai yang pertama, dengan diadakan penelitian ini dapat mengetahui tingkat kebugaran jasmani kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung. Yang kedua, dapat mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswa-siswi putra SMP Negeri 1 Sumberjo. Yang ketiga, dapat membandingkan tingkat kebugaran jasmani siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dan siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo. Yang keempat, bagi siswa, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadikan motivasi. Yang kelima, bagi sekolah, dengan adanya penelitian ini diharapkan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, bagi guru dan Jaskes. Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi instrumen pengukuran kebugaran jasmani dan pengukuran kebugaran jasmani hendaknya diukur secara berkala. Masuk ke bab 2 atau tinjauan pustaka. Yang pertama ada hakikat atau pengertian kebugaran jasmani. Menurut Joko Rianto dalam Wahyuna 2018-217, kebugaran jasmani merupakan kemampuan untuk dalam melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan tugas fisik tersebut. Maka keadaan fisik seseorang juga harus diperhatikan agar kebugaran jasmaninya selalu terjaga. Menurut Rusli Lutan dalam Yani 2017-23, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tugas fisik yang memerlukan kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitas. Menurut Nur Hasan dalam ASMI 2015-2-136-137, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik dalam waktu yang relatif lama. Dari beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebugaran jasmani ialah kemampuan individu seseorang dalam melakukan aktivitas fisik atau kegiatan secara efisien dan optimal tanpa merasa kelelahan yang berarti dan dapat menikmati waktu luangnya untuk beraktivitas lainnya. Yang selanjutnya, komponen kebugaran jasmani. Menurut Rusli Lutan dalam Wahyuna 2018-218, dalam kebugaran jasmani memiliki beberapa komponen-komponen atau elemen-elemen kebugaran jasmani, mencakup dua aspek, yaitu yang pertama, kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Yang kedua, kebugaran jasmani yang berkaitan dengan performa. Menurut Surtiono Utomo dan Suwandi dalam Yani 2017-23-4, mengklasifikasikan kebugaran jasmani menjadi dua,
yaitu kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Yang pertama, kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu daya tahan jantung dan paru, daya tahan otot, kekuatan otot, kelentukan, dan komposisi tubuh. Yang B, kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Yang pertama, kecepatan, yang kedua, kecepatan reaksi, yang ketiga, daya ledak, yang keempat, kelincahan, yang kelima, keseimbangan, yang enam, ketepatan, yang ketujuh, koordinasi. Menurut Nur Hasan dalam ASMI 2015.2.137, komponen kebugaran jasmani dibagi menjadi dua, yaitu kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan dan keterampilan. Yang pertama, kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Ada daya tahan jantung dan paru, kekuatan otot, daya tahan otot, kelentukan, dan komposisi tubuh. Yang B, komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Yang pertama ada kecepatan, yang kedua ada daya ledak, yang ketiga keseimbangan, yang keempat ada kelincahan, yang kelima ada koordinasi, yang keenam ada kecepatan reaksi. Baiklah, berdasarkan uraian di atas, penelitian dapat menyimpulkan bahwa komponen kebugaran jasmani dibagi menjadi dua, yaitu komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, daya tahan jantung dan paru, kekuatan otot, daya tahan otot, kelentukan, komposisi tubuh. Yang kedua, komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan, yaitu ada kecepatan reaksi, daya ledak, kelincahan, keseimbangan, ketepatan, dan koordinasi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Menurut Joko Rianto, dalam Wahyuna 2018.218, hal-hal yang menunjang kebugaran jasmani meliputi 3 upaya kebugaran, yaitu makan, istirahat, dan olahraga. Yang pertama, ada makan. Makan untuk dapat mempertahankan hidup secara layak. Setiap manusia memerlukan makan yang cukup, baik kualitas maupun kuantitas, yakni memenuhi kebutuhan syarat sehat berimbang, cukup energi, dan nutrisi. Yang kedua ada istirahat. Istirahat tubuh manusia tersusun atas organ, jaringan, sel yang dimiliki kemampuan kerja terbatas. Yang terakhir adalah berolahraga. Berolahraga adalah salah satu alternatif yang paling efektif dan aman untuk memperoleh kebugaran, sebab olahraga mempunyai multi manfaat. Dari pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani adalah makan yang cukup, istirahat, serta berolahraga yang rutin. Selain itu, harus memperhatikan rumusan latihan seperti macam latihan, volume latihan, frekuensi latihan, dan intensitas latihan. Selanjutnya, kategori tingkat kebugaran jasmani. Menurut Halim 2013, terdapat 5 faktor kebugaran jasmani. Yang pertama, kategori sangat kurang, kategori kurang, kategori sedang, kategori baik, dan yang terakhir kategori sangat baik. Dari pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebugaran jasmani memiliki beberapa kategori di mana setiap kategorinya memiliki tingkatan-tingkatan dalam melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya, manfaat kebugaran jasmani. Menurut Muhajir dalam Wahyuna 2018.216, sistem latihan dapat membedakan berdasarkan berat latihan, frekuensi latihan, waktu dan bentuk latihan yang dilakukan oleh pria dan wanita. Dalam upaya meningkatkan kebugaran jasmani secara efektif dan efisien berdasarkan kelompok umur. Dari pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebugaran jasmani memiliki banyak manfaat untuk tubuh, yaitu dapat meningkatkan efisiensi kerja jantung, daya kerja paru-paru, volume darah, kemampuan otot, dan pembuluh darah,
Yang selanjutnya ada macam-macam tes kebugaran jasmani. Menurut Mahardika, dalam Haryono 2013.2.320, jenis tes kebugaran jasmani yang paling baik dan fleksibel atau terwujud untuk dilaksanakan antara lain. Yang pertama, ada tes jalan lari 15 menit atau tes Balke. Yang kedua, shuttle run tes 20 meter atau multi-stage fitness test. Yang ketiga, tes kebugaran jasmani Indonesia atau TKJI. Yang keempat, tes kebugaran jasmani lari 2,4 km Cooper. Yang kelima, tes kebugaran jasmani lari 12 menit Cooper. Yang keenam, naik turun bangku. Tes kebugaran jasmani Indonesia menurut Depdiknas 2010 yang meliputi untuk anak usia 6-9 tahun dengan materi tes lari 30 meter, gantung siku, baring duduk selama 30 detik, lompat tegak, dan lari 600 meter. Untuk anak usia 10-12 tahun, materi tes meliputi lari 40 meter, gantung siku, baring duduk selama 30 detik, lompat tegak, dan lari selama 600 meter. Untuk anak usia 13-15 tahun, materi tes meliputi lari 50 meter, gantung siku, baring duduk selama 60 detik, lompat tegak, dan lari 1000 meter. Dan untuk putrinya 800 meter. Untuk anak usia 16-19 tahun, meliputi lari 60 meter, gantung siku selama 60 detik, berbaring duduk selama 60 detik, lompat tegak, dan lari 1.200 meter untuk putra dan 1.000 meter untuk putri. Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menggunakan tes tingkat kebugaran jasmani Indonesia atau TKJI untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang. Selanjutnya, pengertian pegunungan dan pesisir. Menurut KBBI, pegunungan adalah tempat yang bergunung-gunung, terdiri atas gunung-gunung. Selanjutnya, menurut Oxford Dictionaries atau Kamus Oxford, pegunungan adalah elevasi alami dari permukaan bumi yang besar dan tinggi dibanding sekitarnya. Menurut Supri Haryono 2007, wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan dan lautan ke arah wilayah pesisir, meliputi bagian darat, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Menurut Sugiarto, pengertian wilayah pesisir adalah yang juga merupakan pengertian wilayah pesisir yang dianut di Indonesia. Adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, di mana wilayah pesisir ke arah darat meliputi daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembasan air asin. Untuk tesnya menggunakan tes TKJI, berikut adalah tesnya. Tes lari 50 meter, tes gantung siku 60 detik, tes baring duduk 60 detik, tes lompat tegak atau vertical jump, dan yang terakhir tes lari 1000 meter untuk putra dan 800 meter untuk putri. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis yang pertama, ada perbedaan yang signifikan tingkat kebugaran jasmani antara siswa putra kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dengan siswa putra kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo. Yang kedua, ada perbedaan yang signifikan tingkat kebugaran jasmani antara siswi putri kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dengan siswi putri
kelas 8 SP Negeri Kota Agung. Untuk hipotesis 3, tingkat kebugaran jasmani siswa-siswi kelas 8 SP Negeri Sumberjo lebih baik daripada siswa-siswi kelas 8 SP Negeri Kota Agung. Untuk 3, metode penelitian. Menurut Ari Kunto 2006, tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lainnya yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki seseorang, individu, atau kelompok. Penelitian ini hanya membandingkan kebugaran jasmani siswa-siswi kelas 8 SP Negeri 1 Kota Agung dengan siswa-siswi kelas 8 SP Negeri 1 Sumberjo. Kemudian yang selanjutnya populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono 2010 adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Ari Kunto 2006, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian ada dua, yaitu bebas dan terikat. Variabel penelitian menurut Sugiono 2016 adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Untuk variabel bebasnya, yaitu siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dan siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo. Untuk variabel terikatnya, yaitu tingkat kebugaran jasmani. Ini ada desain penelitian, kemudian instrumen penelitian menggunakan TKJI, teknik pengumpulan data. Menurut Ari Kunto 2014, titik 265 dijelaskan bahwa metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitiannya. Ari Kunto 2014-265 mengatakan bahwa untuk memperoleh data-data yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti, sebagian bagian dari langkah pengumpulan dan merupakan langkah yang sukar karena data-data yang salah menyebabkan kesimpulan yang ditarik akan salah juga. Baiklah, sekian presentasi seminar proposal dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah, saya mohon maaf. Dan jika ada salah, saya mohon ampun. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.